Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel saya, Firman yang Gromes. Kali ini saya akan membuat video review tentang beruntungnya saya memiliki Samsung S10e. Makanya kenapa video ini saya kasih judul Lucky Me, atau beruntungnya saya punya Samsung S10e ini. Jadi berawal dari kamera action saya dulu pakai Ycam untuk ngevlog. Tutup baterainya itu patah. Kalau penutup baterai itu tidak dipasang, baterainya bisa lepas. Jadi dulu sempat saya pas lagi asik-asik ngevlog diketawain orang karena lupa pada saat ngangkat action cam saya, ternyata baterainya jatuh. Dan itu wow, lumayan membuat saya ya malu lah pasti. Nah, makanya kenapa saya mengganti kamera saya, karena juga kebetulan anak saya yang nomor 1 sudah masuk sekolah SMP dan dia butuh HP sendiri untuk sekolah. Jadi saya putuskan saya tidak beli action cam, padahal dulu niatnya beli DJI Action. Saya putuskan untuk beli HP saja. Niatnya sih dulu awalnya mau beli Samsung S9 Plus, tapi pada saat duit yang saya kumpulkan sudah ada di marketplace, ternyata HP-HP itu lagi kosong dan saya cobalah untuk beli S10. Tapi ternyata S10 itu lumayan mahal harganya. Tapi kenapa kok muncul S10e ini? Satu-satunya yang harganya terjangkau dengan budget saya pada saat itu. Dan alhamdulillah saya coba untuk beli. Saya beli di kisaran 2 juta lebih lah. Dan alhamdulillah setelah sampai, ya namanya juga barang second hand, barang bekas pakai, itu ada minusnya. Minusnya ya nanti saya bisa fotokan hasilnya. Jadi layar kacanya ini ada beberapa pecah, kemudian dia juga sedikit green screen. Namanya juga HP second hand. Tapi yang membuat saya merasa beruntung punya HP ini karena hasil dari video yang dia hasilkan dan juga hasil foto yang dihasilkan tuh wow, tajam banget guys. Nanti saya akan kasih lihat apa-apa saja sih fasilitas yang ada di dalam kamera yang dia miliki. Jadi cocok banget untuk ngevlog. Yang saya pakai sekarang ini adalah selfie kamera. Kita dalam merekam seperti ini, kita bisa langsung merubah ke kamera belakang seperti ini. Ini langsung otomatis guys, tanpa harus mematikan kamera terlebih dahulu. Dan ini saya pakai mode lensanya yang normal. Kita juga bisa langsung merubahnya seperti ini. Nah, ini jadi lensa lebar ya, seperti yang kalian lihat sendiri. Hasilnya lumayan tajam kan untuk lebar, dan untuk yang normal ini lebih tajam lagi guys. Nah, coba kalian perhatikan detail, tajam banget kan ini. Ini yang membuat saya berasa beruntung punya kamera ini, karena kalau Ycam saya nggak bisa setajam ini ngambil gambarnya guys. Coba kalian perhatikan. Coba kita pindah ke sini. Ini kita pakai lensa lebar lagi. Nah, ini lensa lebar, dan kalau kita rubah ke lensa normalnya, nah kita pindahkan fokusnya tadi ya. Nah, coba lihat semut-semut itu ketangkep guys. Bayangkan tajamnya Samsung S10e ini. Ya memang sedikit berbeda dengan saudara ya Samsung 10 atau Samsung 10 Plus ya. Kalau saya lihat dari beberapa video yang pernah saya perhatikan, bahwa maksud saya S10 atau S10 Plus itu punya 3 pilihan mode kamera. Jadi ada yang normal, ada zoom, ada yang wide. Sementara kalau ini cuma normal dan wide. Menurut saya ya nggak masalah sih, walaupun ada minusnya dikit. Tapi kelebihan lagi dari semua reviewer yang pernah saya tonton, bahwa HP ini lebih compact, lebih kecil memang. Tapi ada minusnya juga. Minusnya itu baterainya lebih kecil, karena baterai dari HP ini sekitar 3100. Jadi minusnya itu menurut saya cukup ya lumayan lah mengganggu, karena dalam satu hari saya minimal itu harus 2 kali melakukan pengecasan HP ini. Jadi ya harus sedia charger, walaupun memang fast charging sih, butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk dari 0 sampai penuh. Tapi yang jelas yang membuat saya suka dengan kamera S10e ini yaitu tadi fasilitasnya guys. Kita nggak perlu stop, kita nggak perlu jeda untuk merekam sesuatu. Jadi saya ini kan biasanya ngevlog untuk makanan ya, dan itu menurut saya sangat membantu. Kita contohkan lah ini ya. Sekarang ini kita lagi ada di sebuah warung, mungkin ini lensa wide-nya kita bisa nunjukkan kondisi warung, contoh ya.
pada saat kita mendekat seperti ini, kita bisa ngezoom di normal saja. Kita bisa zoom seperti ini. Nah, kita bisa memperlihatkan detail yang kita beli tentunya kan. Nah, coba kalian perhatikan, tajam banget kan. Wow. Walaupun kita tidak punya fasilitas zoom lagi ya, walaupun di S10 atau S10 Plus itu fasilitas itu ada, tapi ini cukup banget ini, coba tajam guys. Oke guys, jadi ini saya pakai fasilitas merekam layar. Nah, kita bahas fasilitas apa saja sih yang dimiliki oleh Samsung S10e ini. Oke, jadi dia punya HD 30, kualitas 720 dengan 30 frame per second. Kemudian ada Full HD 1080 30 frame per second. Kemudian ada Full HD 1080 atau Full HD atau 1080 60 frame per second. Ada Ultra HD atau 4K 30 frame per second. Ada juga Ultra HD atau 4K 60 frame per second. Ya, jadi itu semua bisa dipakai untuk merekam, dan merekam bolak-balik juga bisa tanpa jeda. Nah, yang mau saya kasih tahu lagi, fasilitas dan OIS. ACE dan OIS hanya berlaku di frame 30 frame per second ya. Memang sih kalau kita klik nih, coba kita 60 frame per second, kita klik aplikasinya. Nah, dia otomatis kalau kalian perhatikan di Full HD 30 frame per second ya, kalau kita aktifkan ACE atau OIS-nya, dia akan otomatis pindah ke 30 frame per second. Kita kembalikan lagi, akan aktif lagi 60 frame per second. Jadi memang untuk ACE atau OIS, ACE itu Electric Image Stabilization, atau OIS Optical Image Stabilization, itu berlakunya hanya di frame 30 frame per second. Sementara kalau di Ultra atau Full HD 60 frame per second, dia otomatis akan merubah ke 30 frame per second. Memang sih ini di gambarnya aktif ya, dia bisa dipilih Ultra HD nih. Coba perhatikan Ultra HD 60, gambarnya ada pilihan, tapi pada saat kita tekan gambar ini jadi warna kuning. Nah, dia akan otomatis kembali ke Full HD 30 frame per second. Oh, berarti ini Ultra HD 30 tidak mau ya. Coba ini Ultra HD 30, kita klik stabilisasinya, tidak mau. Berarti ini memang hanya di Full HD 30 frame per second. Coba di 30 frame per second. Betul-betul ini frame 30 per secondnya, image-nya hanya berlaku di Full HD 30 frame per second. So, menurut saya ini sudah cukup baik ya. Kalau menurut saya, karena memang nggak perlu sampai 4K ya kalau kita bikin video video-video vlog. Apalagi saya ini food vlog. Mungkin di 1080 saja sudah cukup. Dan menurut saya ya, saya sudah cukup beruntung lah punya HP ini. Ini lensa lebar, ini lensa lensa normal. Nah, ini Full HD 30, semua aktif di sini. Buka selfie-nya, dia bisa langsung selfie. Full HD 30, kita ganti ke HD, kurang lebih lebar lensanya. Full HD 60, agak sedikit melebar. Ultra HD 4K 30, ngezoom ya. Ultra HD atau 4K 60, dia juga agak melebar. Jadi memang yang paling lebar di Full HD atau 1080, kurang lebih lah kalau dibilang. Nah, makanya kita cukup pakai Full HD, itu kameranya sudah bisa dipakai untuk merekam, kita bikin vlog, kita bikin video-video vlog. Saya rasa fasilitas ini membantu sekali. Oke. Nah, coba balik lagi. Ini kita pakai di Full HD 60 fasilitas. Nah, ini dia. Kalau dia di fasilitas 60 frame, zoomnya
tidak berfungsi. Seperti teman-teman lihat di layar, tidak ada gambar normal dan lensa wide. Ini saya ubah ke 4K 6, sama, tidak ada. Coba kita rubah ke 4K 30. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada gambar pohon 2 dan pohon 3. Nah, pohon 2 ini normal, pohon 3 ini wide, lebar. So, yang dia miliki hanya di 30 frame per second untuk lensa, lebar kecil lensa. Seperti yang saya bilang tadi, videonya bisa direkam bolak-balik kameranya tanpa harus menghentikan. Dia hanya jeda sekitar ya setengah detik atau 1 detik ya, tapi itu tidak menghilangkan hasil video di frame. So, menurut saya ini betul. Kini beruntung sekali saya punya Samsung S10e ini. Jadi buat teman-teman yang ingin memiliki HP dengan gambar atau kualitas video yang cukup tajam, ini bukan cukup, ini tajam banget nih. Ya silakan teman-teman miliki Samsung S10 kalau budgetnya cukup. Kalau nggak cukup ya bisa dibeli yang 10e seperti saya ini. Ini saya tidak posisi merekam sih sebenarnya, ini karena posisi saya pakai lensa. Tapi seperti yang kalian lihat tadi bahwa frame per second video ini bisa saya rekam tanpa jeda, harus bolak-balik dengan frame yang beda, depan belakang, zoom out, zoom normal atau zoom normal atau lebar. Jadi betul-betul ini wow banget. Tapi ya seperti yang kita ketahui, Samsung S10 ini coba kalian perhatikan, ini daerah hitam, daerah gelap ini jadi hitam. Itu menurut saya kelemahan dari Samsung S10, apalagi kalau lensa lebar seperti ini, yang area gelap jadi hitam. Itu menurut saya kelemahannya. Ya, daerah gelapnya jadi hitam. Kita kembalikan ke normal, dia agak lebih terang lah. Area gelapnya agak terang, bukan hitam. Ya, jadi ini adalah perekaman dengan Samsung S10 malam hari. Saya ada lagi di tempat parkir. Cukup kelihatan nggak ya detailnya? Ada mobil di belakang. Kita rubah ke kamera. Nah, ini dia kamera depan. Ini yang normal. Kelihatan nggak ya? Dia sebenarnya kalau untuk cahaya yang terang memadai itu tajamnya cukup guys. Dan ini di tempat yang agak temaram ya, di bawah. Nah, kalau teman-teman bisa lihat kanan kirinya yang di sini sama di sini, ini noise banget. Nah, ini untuk lensa lebar, jadi dia memang kurang tajam. Tapi untuk lensa normal, nah, kelihatan bedanya ya, dia lebih tajam. Oke, kita akan coba untuk merekam ke warung kali ya. Jadi seperti ini. Kalau kita di warung, kita bisa pakai lensa lebar untuk nge-review warungnya. Setelah kita di dekat menu, kita bisa zoom pakai lensa normal. Nah, ini lensa normal guys, cahayanya cukup terang, jadi kelihatan banget, tajam kan. Ini lapak teman saya. Ini ada Mbak Dila jualan apa nih? Takoyaki. Kebetulan lagi bikin takoyaki. Izin kamera Mbak ya. Oke. Nah, ini lagi bikin kebab. Nah, kita pakai lensa yang tajam, yang normal biar lebih tajam. Lumayan tajam kan? Kalau untuk lensa yang lebar dia jadi kurang terlalu tajam. Kalau teman-teman mau coba pakai penambah penerangan seperti punya saya ini, godok, dia bisa lebih terang lagi hasilnya. Kita coba ya. Nah, di sini coba nyalain. Nah, lebih terang lagi.
Wih, lebih terang lagi kan? Ini bagus sekali. Lensa lebar. Sangat senang. Bagus juga kameranya nih ya. Silo ya? Lumayan silo. Ini kita dimmer sedikit, jadi cahayanya agak turun. Ini mati. Ya. Oke, makasih ya, Mbak. Oke deh. Ya, jadi itu tadi contoh penggunaan di malam hari dengan Samsung S10e. Semoga teman-teman bisa dapat referensi. Ini kalau flare-flare ini bukan dari kamera ya. Ini bawaannya HP saya memang ada yang pecah. Jadi pecahnya itu pas di tengah lensa. Jadi dia kalau kena cahaya dari belakang atau dari depan itu ada flare seperti ini. Kalau kamera aslinya nggak seperti ini. Dia lebih bersih lah dari flare-flare gini. Ini ada flare-nya. Oke. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan tetap berbagi informasi dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum.